Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Rushidatul A'la dengan NIM akhir 109. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, pada dasarnya pendidikan ini berfungsi untuk membantu peserta didik dalam pengembangan dirinya, yaitu pengembangan semua potensi, kecakapan, serta karakteristik pribadi ke arah yang positif baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Nah, proses pendidikan ini agaknya tidak luput dari beberapa aktivitas, diantaranya adalah belajar dan pembelajaran. Nah, hakikat belajar dan pembelajaran ini perlu dipelajari secara mendalam untuk mengetahui batasan-batasan dari masing-masing istilah tersebut. Belajar merupakan suatu aktivitas sadar yang dilakukan oleh individu melalui latihan maupun pengalaman yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Sedangkan menurut Shihab 2002, istilah belajar dalam Islam sering disebut dengan menuntut ilmu atau tolab al-ilmu. Karena dengan belajar, seseorang akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya, dan ilmu yang diperoleh harus diaplikasikan sehingga memberikan perubahan dalam diri pelajar. Nah, baik kepribadian maupun perilakunya. Sedangkan menurut Komalasri 2010, pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses pembelajaran secara subjek didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dievaluasi, serta secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, pembelajaran dapat dipandang dari dua sudut. Yang pertama, pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem. Pembelajaran ini terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisasi, antara lain tujuan pembelajaran, media pembelajaran, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran atau remedial dan pengayaan. Yang kedua, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses yang meliputi kegiatan yang dilakukan oleh guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kokom menjelaskan tentang secara lebih rinci ketiga proses pembelajaran tersebut dari masing-masing kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu persiapan. Nah, persiapan ini dimulai dari merencanakan program pengajaran tahunan, semester, dan penyusun. Persiapan mengajar atau lesson plan. Penyiapan alat kelengkapannya antara lain berupa alat peraga dan alat-alat evaluasi. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dibuatnya. Struktur dan situasi pembelajaran ini yang diwujudkan guru akan banyak dipengaruhi oleh pendekatan atau strategi dan metode-metode pembelajaran yang telah dirancang penerapannya. Dan yang ketiga yaitu menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya. Kegiatan pasca pembelajaran ini dapat berbentuk enrichment atau pengayaan, dapat pula berupa pemberian layanan remedial teaching bagi siswa yang berkesulitan belajar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hamidatus Solihah dengan NIM akhir 115. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran di sini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama faktor inferen dan yang kedua faktor ekstern. Faktor inferen merupakan faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Faktor inferen berkaitan dengan unsur fisiologis dan psikologis siswa. Unsur fisiologis meliputi kondisi fisiologis siswa secara umum, sedangkan unsur psikologis meliputi minat, bakat,
kecerdasan, dan kemampuan kognitif. Dan dalam faktor ini, Slamito telah memberikan pengertian bahwa faktor inseren merupakan faktor yang ada dalam diri peserta didik yang mana dikelompokkannya menjadi 3 bagian. Yang pertama faktor jasmania, yang kedua faktor psikologis, dan yang ketiga faktor kelelahan. Yang pertama faktor jasmania meliputi kesehatan dan cacat tubuh. Kesehatan. Sehat di sini berarti tubuh dan bagian-bagiannya terbebas dari penyakit. Proses belajar akan terganggu apabila kesehatan dalam tubuh kita juga terganggu. Selain itu, kita juga akan merasakan mudah pusing, kurang bersemangat, dan sebagainya. Jadi, agar belajar kita dapat maksimal, maka kita harus menjaga kesehatan dalam tubuh kita. Yang kedua, cacat tubuh. Cacat tubuh merupakan sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurnanya tubuh atau badan kita. Cacat tubuh juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar. Dan apabila hal ini terjadi pada seorang siswa, maka hendaknya siswa tersebut belajar pada lembaga pendidikan yang khusus atau diusahakan menggunakan alat peraga sehingga untuk dapat memudahkan peserta didik tersebut dalam belajar. Yang kedua faktor psikologis. Faktor psikologis di sini meliputi intelijensi, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Dan yang ketiga, faktor kelelahan. Faktor kelelahan di sini dibedakan menjadi 2, yakni faktor kelelahan jasmani dan faktor kelelahan rohani. Faktor kelelahan jasmani dapat terlihat apabila lemas lunglainya seseorang dan timbul kecenderungan ingin selalu membaringkan diri. Sedangkan faktor kelelahan rohani dapat dilihat karena adanya kelelahan dan kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk membuat sesuatu itu akan hilang. Dan adapun faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran selanjutnya yakni faktor ekstern. Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik, yang mana dikelompokkannya menjadi 3 bagian. Yang pertama faktor keluarga, yang kedua faktor sekolah, dan yang ketiga faktor masyarakat. Faktor keluarga. Peserta didik dipengaruhi oleh keluarga dengan cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, pendapatan anggota keluarga, dan suasana dalam keluarga. Yang dimaksud suasana dalam keluarga ini merupakan situasi atau kejadian yang terjadi dalam keluarga di mana anak belajar dan berada. Jadi agar anak dapat belajar secara maksimal, maka suasana di sini harus diciptakan secara damai dan tentram. Dan dalam lingkungan keluarga, anak juga akan mendapatkan bimbingan dan perawatan dalam rangka untuk membentuk perwatakan dan kepribadian anak, sehingga anak akan menjadi dirinya sendiri dan akan menjadi pribadi yang utuh. Yang kedua, faktor sekolah. Faktor sekolah di sini meliputi kurikulum, metode pembelajaran, relasi guru dengan murid, relasi murid dengan guru, disiplin, dan sebagainya. Dan yang terakhir di sini, faktor masyarakat. Masyarakat juga mempunyai pengaruh terhadap faktor belajar dan pembelajaran. Pengaruh di sini terjadi karena keberadaannya siswa dalam masyarakat. Lingkungan masyarakat yang mana warganya memiliki latar belakang pendidikan yang cukup dan terdapat lembaga pendidikan dan sumber-sumber belajar yang juga akan merasa cukup. Oleh karena itu, dengan adanya lembaga-lembaga dan sumber-sumber belajar tersebut dapat memberikan pengaruh positif terhadap belajarnya siswa, karena siswa di sini akan dapat menjadi bersemangat ketika dalam proses belajarnya.
Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, saya Maulidia Nifa dengan NIM akhir 119. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan rekan saya tadi. Saya akan melanjutkan materi tentang bentuk-bentuk proses pembelajaran berbasis komputer. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini para peserta didik sudah bisa mulai mengakses beberapa aplikasi-aplikasi pembelajaran dari komputer maupun laptop, di mana teknologi ini berguna untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Komputer ini dinilai sebagai salah satu teknologi yang dinilai sangat tepat untuk digunakan sebagai alat bantu dalam proses kegiatan belajar dan pembelajaran. Komputer ini dinilai mampu menampilkan berbagai komponen media seperti video, gambar, teks, animasi, dan suara, sehingga dapat merangsang lebih banyak indera-indera yang kita miliki. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya siswa ini lebih mudah memahami sebuah materi melalui video dan gambar-gambar yang ditampilkan oleh guru. Nah, maka dari itu, dengan adanya komputer ini, guru memiliki kemudahan untuk memecahkan masalah yang terjadi, yaitu guru bisa menampilkan gambar-gambar atau video animasi untuk proses pembelajaran sesuai dengan materi. Istilah pembelajaran berbasis komputer ini pada umumnya menunjuk pada semua software pendidikan yang dapat diakses dalam komputer, di mana pengguna dapat menggunakan alat tersebut untuk berinteraksi. Sistem komputer ini juga menyajikan serangkaian program pembelajaran kepada siswa, baik berupa konsep maupun informasi ataupun latihan soal-soal yang dapat dilakukan oleh siswa. Nah, maka dari itu, dengan adanya komputer ini sangat membantu guru untuk melakukan proses pembelajaran, apalagi seperti saat ini, seperti saat pandemi seperti sekarang ini. Guru lebih mudah mengakses beberapa aplikasi-aplikasi pembelajaran yang dapat diberikan kepada siswanya. Ya, komputer ini sangat bermanfaat sekali pada kehidupan kita untuk mendukung kegiatan belajar dan pengajar. Dan diharapkan dengan adanya komputer ini dapat membantu pemecahan masalah yang terjadi di proses pembelajaran. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmadan Alfizakia dengan NIM akhir 121 akan membacakan materi selanjutnya. Prinsip pembelajaran berbasis komputer. Menurut Rusman, pembelajaran berbasis komputer mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, beri orientasi pada tujuan pembelajaran, yaitu dalam mengembangkan pembelajaran berbasis komputer harus berorientasi pada tujuan pembelajaran baik terhadap standar kompetensi, kompetensi dasar, maupun indikator yang harus dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, berorientasi pada pembelajaran individual, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer ini dilakukan secara individu oleh setiap siswa yang dilakukan dalam laboratorium komputer. Hal ini sangat memberikan keleluasaan siswa untuk menggunakan waktu sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan mereka. Bagi siswa yang memiliki kemampuan, maka akan cepat dapat menerima pembelajaran yang disampaikan. Tetapi bagi siswa yang memiliki kemampuan yang kurang, maka akan lambat dalam mengerjakan ataupun memahami isi dari pembelajaran tersebut. Namun semua itu sudah difasilitasi oleh pembelajaran berbasis komputer karena bersifat individual, sehingga tidak ada siswa yang dipaksa untuk memahami materi dan tidak ada siswa yang terhenti dalam menyelesaikan materi pelajarannya. Dan yang ketiga, berorientasi pada pembelajaran mandiri.
Pembelajaran berbasis komputer bersifat individual sehingga menuntut pembelajaran mandiri. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer dilakukan secara mandiri di mana guru hanya berperan sebagai fasilitator, semua pengalaman belajar dikemas dalam program komputer. Yang keempat, berorientasi pada pembelajaran tuntas. Keunggulan pembelajaran berbasis komputer adalah penerapan prinsip-prinsip penguasaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis komputer, semua siswa harus mampu menyelesaikan semua pengalaman belajar yang dikemas dalam program komputer, baik berupa pemahaman materi maupun tugas mengerjakan evaluasi ataupun tugas tes harus dilakukan ataupun diselesaikan dengan benar. Jika siswa salah dalam mengerjakan soal, maka komputer akan memberikan masukannya bahwa jawaban itu salah, sehingga siswa harus kembali ke uraian materi yang dipahaminya, dan setelah itu siswa dapat kembali ke soal latihan lagi untuk dikerjakan dengan benar. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel Ainur Rahman dengan NIM Mahir 134. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan. Menurut Komalasari 2010, belajar dan pembelajaran merupakan kegiatan yang tidak dapat dipasahkan satu sama lain. Faktor intern adalah faktor yang terdapat dalam diri individu itu sendiri. Faktor kelelahan dibedakan menjadi dua, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Komputer sebagai salah satu teknologi dinilai tepat digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Melalui video dan gambar dapat ditampilkan peristiwa nyata yang berkaitan dengan materi yang dipelajari, sehingga belajar menjadi kontekstual dan siswa lebih mudah memahami. Dengan memanfaatkan teknologi komputer untuk mendukung kegiatan belajar, diharapkan dapat membantu memecahkan masalah belajar yang dihadapi oleh siswa. Istilah pembelajaran berbasis komputer pada umumnya menunjuk kepada semua software pendidikan yang dapat diakses dalam komputer, di mana pengguna menggunakan alat tersebut dalam berinteraksi. Sekian, terima kasih.